warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Jiwa. Sampai jumpa lagi di Warung Kopi Jiwa. Hari Kamis tanggal 3 November 2022. Seperti biasa, Warung Kopi Jiwa akan membahas tentang masalah kehidupan sehari-hari bersama Bapak Dokter kita, Dr. Muhammad John Abrahim, SPKJ. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi nih Desi. Ya. Sekarang pembahasannya kita berikan langsung kepada Bapak Dokter kita, Bapak Dokter Muhammad John Abrahim, SPKJ. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an, yaitu atakhizu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurilla tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yungkizun. Bahwa janganlah kita mengambil Tuhan-Tuhan, berhala-berhala menjadi Tuhan kita, karena tidak akan memberikan manfaat dan juga syafaat kepada kita terhadap segala kemudaratan di dalam kehidupan dunia ini. Mungkin itu pendahuluan yang saya sampaikan, dan untuk judul terserah kepada pembicara, apapun judulnya kita akan coba bahas ya, apapun terserah saja. Iya. Ada yang mau bertanya silakan. Apa judulnya hari ini Bu Desi? Sebaiknya nggak usah pakai judul aja Pak, kita bertanya aja langsung gitu. Baiklah, terima kasih Nel, Penguastis Dr. John. Hari ini saya ingin bertanya tentang sebuah keharmonisan rumah tangga dan segala permasalahan yang ada di lingkungan kita barangkali Dr. John. Saya memandang dari sudut segala yang ada pasangan itu suami istri biasa-biasa saja penampilannya, tetapi rumah tangganya tetap harmonis. Dan ada juga keluarga yang cantik, yang pasangannya gagah gitu, kadang-kadang terjadi KDRT dan segala macamnya. Apa yang membuat sebuah rumah tangga itu kadang-kadang terjadi KDRT, kadang-kadang terjadi keharmonisan, walaupun tidak cantik tetapi dia tetap harmonis, sedangkan dia cantik tapi keluarganya tidak terjadi keharmonisan. Hanya itu saja Dr. John, terima kasih. Ya, alhamdulillah kepada Bu Desi ya. Saya tadi sudah membaca ayat dan segala macam. Saya pikir tadi temanya agama, saya pikir. Ternyata temanya tentang rumah tangga ya. Betul. Saya tidak menduga untuk pertanyaan seperti itu ya. Jadi saya pikir tadi temanya tentang agama, tapi tentang apa? Hubungan suami istri lah ya. Baik, jadi di dalam hubungan suami istri, ya tadi saya sudah pengantarnya agama, bahwa laki-laki adalah pakaian buat perempuan dan perempuan adalah pakaian buat laki-laki. Makanya disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa mereka istri adalah pakaian bagimu dan suami laki-laki adalah pakaian bagi istri. Kemudian apa sih yang membuat seseorang menjadi harmonis? Harmonis itu sesuatu yang relatif ya. Jadi bukannya tidak ada marah-marahan, tidak ada misalnya irama tinggi dan segala macam, itu dinamika di dalam keluarga. Kalau terlalu tenang itu mencurigakan, jangan-jangan itu kapalnya sudah mau tenggelam ya kan. Kalau terlalu riaknya terlalu bergelombang, jangan-jangan kapalnya berlubang di bawah, siap-siap untuk tenggelam. Jadi sekarang kita melihat bahwa dinamikanya seperti nada aja, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau lagi nada tinggi ya suaminya jadi merendah, jadi nada rendah. Kemudian ya menyimbangkan. Jadi ketika nada itu digabungkan menjadi suatu musik yang indah, instrumentalia. Jadi kita tidak seperti cerita dongeng-dongeng yang saling berpelukan suami istri kemana-mana jalan berpegangan tangan.
ya itu terlalu berlebihan sekali. Tetapi kita yang wajar-wajar saja, di mana juga kehidupan berkeluarga penuh dengan dinamika dan juga penuh dengan tantangan. Jadi ya kita jalani apa yang standarnya. Nah kemudian untuk standar kebutuhan, kita juga melihat bahwa ada sandang, pangan, papan. Nah, tetapi ditanyakan Bu Desi, orangnya sudah hebat segala macam, kok masih kurang juga Pak? Iya, ternyata ada satu lagi yang kurang, yaitu ranjang. Jadi saya tidak berkata tentang yang pornografi, tidak. Jadi selain sandang, pangan, papan, tetapi juga ranjang. Ranjang itu apa? Yaitu bagaimana hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, saling menutupi dengan salah satunya adalah berjima atau berhubungan seksual. Nah, hubungan seksual itu memang suatu anugerah dan juga kenikmatan yang seharusnya berada di surga, tetapi Allah titipkan di dalam dunia ini. Jadi kalau dititipkan kenikmatan itu, maka kita berdayakan dan kita pakai. Nah, yang menjadi masalah mungkin nanti boleh ditanyakan lebih jauh tentang berjima itu dan segala macamnya, boleh. Jadi sekarang kita fokuskan, kita sudah memenuhi sandang, pangan, papan, wah jangan-jangan ranjang belum terpenuhi. Nah ini yang mengakibatkan adanya gejolak dan segala macam, dan juga bisa dilihat daripada bab yang sebelumnya, terjadinya perselingkuhan dan segala macam, mungkin hal ranjang ini juga bisa mempengaruhi. Nah mungkin ya di pertanyaan berikutnya boleh. Saya pikir tadi membahas agama, tadi saya sudah mempersiapkan beberapa ayat ya. Oke, silakan Bu Nel ya. Ya, terima kasih Pak Dokter atas jawaban yang diberikan untuk Bu Desi dan untuk semuanya. Saya juga mau bertanya nih Pak Dokter tentang tadi kan kita masalah rumah tangga atau hubungan suami istri. Sekarang yang mau ditanyakan, misalnya lelaki itu sama istrinya atau yang disebut ejakulasi dini Pak Dokter, apakah itu suatu penyakit? Mohon Bapak jelaskan, terima kasih. Taruh Pak ya, mundur dulu Pak, lagi siaran. Ya, terima kasih untuk iklannya Pak Hamdani ya. Iklan sponsor kita. Ya, jadi sekarang begini, kita memahami bahwa ini langsung to the point ya kita ya membahas itu ya. Tadi membahas agama, kemudian ayat tentang itu. Jadi memang di dalam agama itu membahas tentang seksologi ataupun berjima itu adalah bukanlah sesuatu yang tabu ya. Ini adalah sebagai apa ya sunnah Rasul dan segala macam ya. Jadi bukan sesuatu yang dibahasnya juga menjadi sesuatu yang haram atau apa, tidak. Ini adalah sebagai wawasan. Nah sekarang kita mengetahui bahwa tentang ejakulasi dini ya. Ejakulasi dini ini kita per definisi ya, ejaculate dan dini atau earlier. Ejaculate itu gimana? Untuk pasokan daripada darah di cover nosum daripada penis itu juga memenuhi di dalam sehingga penis itu menjadi ejaculate atau juga bisa juga mengeluarkan ya ejaculate ya. Jadi ereksi itu adalah bagaimana tegak, kemudian juga ejaculate dia mengeluarkan sperma. Nah, ketika mengeluarkan sperma itu ada batasannya. Jadi misal kalau di dalam terminologinya itu dibatasi jangan sampai kurang dari 1 menit. Tapi kalau ada beberapa literatur mengatakan tidak boleh kurang dari 5 menit. Nah, kita terserah mau ngambil yang standar yang 1 menit atau yang 5 menit silakan. Nah, ketika itu terjadi pada laki-laki, jadi kalau pada ejakulasi dini itu yang dihitung pertama adalah ketika melakukan sexual intercourse, yaitu ketika kemaluan laki-laki sudah masuk ke kemaluan sang istri. Nah, itu baru dihitung jumlah waktunya. Itu disebut juga sexual intercourse atau hubungan seksual. Nah, ketika tidak memenuhi itu kita masukkan untuk timeline waktunya 1 menit itu kita masukkan kepada ejakulasi dini. Nah sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kok ejakulasi dini ini bisa mempengaruhi kepada keharmonisan Pak? Iya benar sekali. Karena satu, ketika seseorang misalnya sudah ejakulasi laki-laki, kemudian melakukan orgasmus dan juga sudah puas, di satu sisi istri belum puas. Nah itu menjadi hambatan. Karena istri juga perlu perangsangan yang lebih lama lagi.
Dan kemudian faktor yang dipengaruhi pada ketika berhubungan suami istri adalah pada daerah klitoris. Ya, daerah klitoris ini perlu mengalami rangsangan. Nah, jadi yang dirangsang itu adalah ketika istri itu kan perlu waktu juga. Tidak bisa cuma 1 menit tiba-tiba dia orgasme. Itu tidak bisa. Dia perlu waktu, perlu rangsangan dan segala macam. Jadi intinya sekarang bagaimana kita menghindari terjadinya ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini ini salah satunya bisa kita evaluasi ya. Satu, apakah dia ada gula. Kemudian apakah memang pembuluh darahnya lancar dan segala macam. Kemudian di beberapa literatur disebutkan pemeriksaan kadar testosteronnya. Kemudian juga kita kalau di jiwa ya, kita lihat juga apakah ada faktor stresor terhadap kecemasannya, adakah depresinya, itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian yang kita perlu ketahui bahwa di dalam berhubungan itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi posisi badan ini tidak terlalu letih pada laki-laki. Jadi dia bisa melakukan hubungan yang lebih bagus lagi. Dan yang perlu kita evaluasi bahwa ejakulasi dini ini sebetulnya bisa diatasi dan tidak usah kita menjadi depresi. Aduh Pak, saya setiap berhubungan kok kurang dari 1 menit, akhirnya saya menjadi frustasi. Nah, sekarang ini sudah banyak pengobatan yang bisa dilakukan. Salah satunya pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan misalnya kita lihat kadar daripada testosteronnya nanti di laboratorium Prodia dan segala macam bisa dicek. Nah, ketika mengalami penurunan itu bisa di penambahan daripada testosteronnya. Terusnya juga kalau dia misalnya ada gula, silakan diobati gulanya. Kemudian yang ketiga di dalam pada laki-laki ini juga perlu kita evaluasi apakah dia mengalami depresi atau cemas yang berlebih sehingga itu mempengaruhi kepada performanya di dalam melakukan sexual intercourse. Dan yang berikutnya kita juga melihat bahwa seorang laki-laki juga harus mengutamakan namanya foreplay. Foreplay itu pemanasan, walaupun itu tidak dihitung ya. Jadi foreplay itu tidak dimasukkan kepada sexual intercourse. Jadi di satu sisi ya jangan frustasi yang 1 menit atau itu nggak usah frustasi, perpanjang saja foreplaynya. Foreplaynya diperpanjang, mau 2 hari 2 malam juga enggak apa, silakan saja. Tetapi ketika melakukan itu di satu sisi pada orang-orang yang ejakulasi dini itu sebaiknya dihindari untuk perangsangan kepada pria. Karena ketika melakukan perangsangan jangan-jangan itu langsung ejakulat di luar daripada vagina. Nah, ketika itu terjadi ya kita usahakanlah. Nah, kemudian melakukanlah pengobatan. Kalau beberapa pengobatan kita juga ada namanya Cialis dengan dosis yang paling terendah ya 2,5 dan segala macam. Kemudian kalau Viagra ya memang agak mahal tetapi juga efek sampingnya sangat-sangat luar biasa terhadap jantung, kadang-kadang stiffness, kepala pusing atau mual itu juga ada efek sampingnya. Nah, sekarang kita mencobalah ya untuk yang alami dulu. Yang alami silakan lakukan misalnya senam Kegel. Senam Kegel pada pria ya, bukan pada wanita itu silakan dilakukan. Kemudian pakai metode 212 di dalam melakukan sexual intercourse. Kemudian hindarilah menonton video porno sebelum melakukan hubungan seksual pada laki-laki. Karena itu akan menimbulkan fantasinya terlalu cepat ketika berhubungan itu juga akan terlalu cepat. Kemudian yang berikutnya hindari melakukan masturbasi. Jadi ketika melakukan masturbasi pada pada beberapa pasangan itu akan membahayakan karena masturbasi itu mengakibatkan atau onani pada laki-laki itu bisa menimbulkan suatu image di pikirannya. Saya cukup senang dengan waktu cuma di masturbasi atau onani sekian lama. Misalnya cuma ya masturbasi paling lama berapa lah 1 menit gitu kan. Nah, dia sudah senang dengan itu. Ketika dia senang dengan itu, ketika melakukannya dengan pasangannya, dia terbawa dengan suasana masturbasi atau onaninya sehingga itu mempengaruhi secara kejiwaan ataupun secara mentalnya. Dan yang berikutnya ketika melakukan hubungan suami istri ya mungkin ada beberapa teknik, jangan membayangkan beberapa artis atau segala macam Tamara Blazinski jangan, atau Rafika Duri atau Sarini ya, ini kenapa artisnya jadul-jadul tadi ya. Ya, itu hilangkan. Jadi kita melakukan itu dengan baik, kemudian lakukanlah perangsangan-perangsangan pada daerah-daerah sensitif pada wanita.
Jadi ketika melakukan hubungan seksual, sang laki itu jangan terlalu fokus pada penisnya. Ya, kalau dia fokus kepada penisnya itu akan cepat keluar. Jadi kalau ketika melakukan, lakukan juga rangsangan sembari misalnya mencium pipi daripada pasangan atau daerah-daerah sensitifnya seperti payudara dan segala macam ketika melakukan hubungan seksual. Sehingga dia tidak terlalu fokus kepada penisnya sendiri. Kalau ketika dia fokus-fokus, itu akhirnya keluar sendiri lebih cepat. Jadi itu beberapa seni yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita lakukan sehingga yang seperti tadi dikatakan sandang, pangan, papan dan juga ranjang itu bisa menjadi bagian yang bisa kita penuhi. Dan mungkin ya dengan jawaban yang sangat singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bagian pertimbangan kita. Kalau ada request judul-judul yang lainnya silakan melalui Facebook atau silakan sampaikan saja. Terima kasih Bapak Dokter, Bu Desi. Sekian bincang-bincang kita Warung Kopi Jiwa pada hari ini. Kalau ada request atau pertanyaan atau komentar bisa dilihat di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.